Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Melpi Oktria. Adapun pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas masih tentang pola bilangan ya. Di sini kita akan membahas tentang barisan dan deret terlebih dahulu. Oke, jadi terdapat sedikit perbedaan antara barisan dan deret. Bagaimana itu barisan dan bagaimana itu deret akan kita telusuri sekarang. Jika ada sebuah barisan bilangan yang terdiri dari 1, kemudian 3, kemudian 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu nanti jika ditanya suku keberapa itu berarti yang dimaksud adalah barisan. Ini kan suku pertama. Suku itu simbolnya U ya. Suku pertama berarti U1, U2, U3, U4 dan seterusnya yang disebut dengan UN. Nah, jika yang ditanya suku ketujuhnya saja, berarti itu yang ditanya adalah barisan ya, suku ketujuh. Berarti misalnya suku keempat berapa? Suku keempat adalah 7. Tapi jika ditanya berapa jumlah 7 suku pertama, itu deret jumlah ya. Jumlah 7 suku pertama berarti dari suku pertama U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U7. Misalnya jumlah 3 suku berikutnya, misalnya jumlah 3 suku pertama berarti 1, jumlah 3 suku berikutnya berarti 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini S ya. Jumlah itu berarti SN, sama dengan SN. Jadi itulah perbedaannya. Kalau yang ditanya suku keempat ya, maaf, sedikit perbedaan. Misalnya yang ditanya suku keempat berarti U4 berapa suku keempat? Suku keempat 7. Tapi kalau ditanya S4 berarti jumlah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Jadi dari suku pertama ditambah sampai suku keempat. Tentunya 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 16. Jadi S4 sama dengan 16, deret 16, barisannya 7, sukunya 7. Nah, itu untuk barisan dan deret, sedikit perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan untuk ada beberapa jenis pola bilangan ya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah pola bilangan ganjil. Nah, seperti contoh tadi, semua bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ganjil. Kalau di konfigurasi objeknya seperti ini, konfigurasi objeknya ya. Ada bola 1, jumlah bola yang dihitung 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk rumus mencari suku keberapa itu berarti UN ya. UN ini UN sama dengan 2N kurang 1. Kemudian untuk jumlahnya yaitu SN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat, di mana N itu sama dengan suku, UN sama dengan suku ke N, U1 sama dengan suku pertama, berarti U1 nya itu 1 ini suku pertamanya nih ya. Kemudian SN jumlah N suku pertama ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh untuk pola bilangan ganjil ya. Sebenarnya ini contohnya ya. Oke, pertama tentukan suku ke-25 dari barisan bilangan ganjil. Nah, jadi suku ke-25 ya berarti N sama dengan 25. Yang ditanya adalah nomor 1
Nomor 1 yang ditanya adalah U25. U25 sama dengan berapa? Tentunya kita ingat rumusnya. Sebenarnya nyarinya kan dia suku bilangan ganjil, barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai ke 25 kita bisa cari. Tapi itu sangat panjang, sangat sulit. Untung yang ditanya hanya 25, suku ke 25. Bagaimana kalau yang ditanya adalah suku yang ke 100, suku yang ke 205? Tentu akan susah sekali apabila kita mengurutkan satu persatu bilangan ganjil itu. Makanya kita dikasih suatu rumus, yaitu untuk bilangan ganjil, untuk pola bilangan ganjil, UN sama dengan 2N dikurang 1. Jadi kita cukup menentukan N nya saja. Tadi N nya N25, berarti U25 sama dengan 2 dikali 25 dikurang 1. 2 dikali 25, 50 dikurang 1, sehingga U25 sama dengan 49. Jadi sangat ringkas sekali, kalian tidak perlu mengurutkan 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai yang ke 25, akan susah ya. Semoga kamu paham. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi kalau kita cari dengan cara manual untuk bilangan ganjil 1 berarti 3, 5, 7, 9, 11. Sudah berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya. 7, 8, suku ke 8, suku ke 9, suku ke 10. Jadi ditambah, itu namanya SN, yang dicari SN. Ini masih bisa kamu tambah karena ini enggak terlalu susah. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai suku yang ke 10. Tetapi jika ditanya suku yang besar, suku yang misalnya suku ke 50, suku ke 70, tentu akan susah sekali dengan cara seperti ini. Maka di sini kita menggunakan rumus ya. Kalau yang ditanya itu jumlah, maka rumusnya SN sama dengan N pangkat 2. Kita tahu N-nya 10 di sini, maka N kan sama dengan 10. Ya, berarti S10 ya, jumlah 10 suku pertama pada barisan bilangan ganjil adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi tidak perlu menambah satu-satu. Nah, itulah untuk contoh untuk pola bilangan ganjil ya. Untuk pola bilangan ganjil, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Berarti bilangan yang akan ditampilkan adalah bilangan genap semua. Itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Lihat konfigurasinya ya. 2, 4, 6. Yang ini konfigurasinya 8, 10 dan seterusnya. Tentu untuk rumusnya beda, tidak sama dengan bilangan ganjil ya. UN sama dengan 2N. UN itu apa? UN itu suku ke N. Kemudian SN sama dengan N pangkat 2 ditambah N. N pangkat 2 ditambah N. Jadi kamu tinggal mencari saja berapa suku yang ditanya. Jadi tidak perlu mengurutkan ini suku keempat berapa apa. Suku keempat yaitu 8 ya. Itu mudah, tapi kalau ditanya suku yang besar tentu akan susah sekali. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan genap. Oke, untuk barisan bilangan genap, untuk mencari UN itu sama dengan 2N. Sementara yang dicari di sini suku ke-15, berarti U15 sama dengan 2 kali 15. Berarti sama dengan 30. Sangat mudah. Jadi kamu tidak perlu lagi mencari 2, 4, 6, 8, 10 sampai ke 15 ya. Repot. Jadi sekarang kita masuk rumusnya saja sudah bisa. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua kita lanjutkan. Tentukan 10 suku pertama, berarti SN.
Ingat, Sn rumusnya tadi Sn sama dengan N pangkat 2 ditambah N. N pangkat 2 ditambah N. Berarti ini kamu berarti S10 ya sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 10. Jadi 10 pangkat 2 itu bukan 10 kali 10 ya, bukan 10 kali 2. 10 pangkat 2 itu 100. 100 ditambah 10 sama dengan 110. Gampang kalau menggunakan rumus. Jadi kalau cara manualnya bagaimana? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai angka 10, nanti angka hasilnya juga akan sama, 110. Sama saja, cuman ada cara ringkas menggunakan rumus. Sekarang yang ketiga itu pola bilangan segitiga. Kenapa? Karena konfigurasinya membentuk segitiga seperti itu bisa ya. Itu barisannya 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian untuk rumus mencari suku keberapa, suku ke n, maka UN sama dengan n per 2 dikali n ditambah 1. Kemudian untuk mencari Sn nya, jumlah suku pertamanya n per 6 dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. Keempat yaitu pola bilangan persegi. Persegi dimana suku pertamanya itu 1, yang ini ya, ini suku pertama 1, yang kedua 4, yang ketiga 9, yang keempat 16, yang kelima 25 dan seterusnya. Maka rumus untuk mencari UN sama dengan n pangkat 2. Untuk mencari Sn sama dengan n per 6 dikali n1 dikali 2 n ditambah 1. Oke, nah itu dia untuk pola bilangan persegi. Selanjutnya yang terakhir, pola bilangan persegi panjang. Kita lihat polanya. Jadi kalau ketemu ada 2, kemudian 6, kemudian 12 ya, kemudian 20. Nah, ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Untuk rumusnya UN ya, untuk mencari suku ke n itu n dikali n tambah 1. Kemudian untuk mencari Sn n per 3 dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. Oke, nah, semoga paham ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.